Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman pejuang ASN 2021. Kali ini kita akan mempelajari yaitu materi teknis yaitu untuk guru PAI ya. Jadi kebidangan dalam mata pelajaran PAI. Di sini Mimin akan memberikan soal-soal kebidangan PAI yaitu berdasarkan tes di tahun 2019 kemarin. Insya Allah soal-soal yang kita pelajari soal real ya, dari pengalaman pribadi dan soal yang keluar pada saat tes kebidangan. Dan soal-soal ini akan keluar lagi di tes P3K tahun 2021 ini. Insya Allah ya teman-teman. Baiklah, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung ke soal nomor 1. Di dalam fikih ibadah, banyak sekali pendapat para ahli fikih, terkhusus imam 4 mazhab. Dan di sini menurut Imam Syafi'i, tidak membaca bismillah dalam sholat hukumnya adalah A. Sah sholatnya, B. Tidak sah, C. Mubah, D. Makruh, dan E. Boleh. Jadi di sini nomor 1 ini yaitu jawabannya tidak sah ya teman-teman sekalian. Ini jawabannya sekalian. Jadi di sini yang mana menurut Imam Syafi'i bahwa tidak membaca bismillah itu maka sholatnya tidak sah. Lanjut ke soal nomor 2. Rakaat tidak dihitung kalau ada ketinggalan dalam, maksudnya rakaat sholat ya di sini ya. A. Ruku, B. Sujud, C. Iktidal, D. Iftitah, E. Tidak membaca ayat pendek. Jadi nomor 2 ini jawabannya A. Jadi sholat itu tidak dihitung rakaatnya apabila dia ketinggalan dalam ruku ya teman-teman sekalian. Lanjut soal nomor 3. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Menjelaskan tentang titik. Maksudnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban di surat Ar-Rahman ini yaitu menjelaskan tentang apa seperti itu. A. Akidah, B. Akhlak, C. Fikih, D. Sejarah, E. Jual beli. Jadi nomor 3 ini ya teman-teman, jawabannya paling pas yaitu ya akidah. Yang dimana artinya itu nikmat Tuhan mana lagi yang engkau dustakan. Jadi kita itu ada keyakinan bahwa Allah itu ada yaitu seperti itu. Lanjut ke soal nomor 4. Ayat tentang janin di bawah ini kecuali, ingat ayat tentang janin ya. A. Al-Alaq ayat 2, B. Al-Hajj ayat 5, C. Luqman ayat 38, D. Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, E. Ali Imran ayat 6. Jadi nomor 4 ini adalah ya jelas ya, kalau paham yaitu Luqman ayat 38 itu tidak ada karena ayat Luqman itu sampai ke ayat berapa kemarin ya. Jadi tidak sampai ayat 38. Jadi sangat jelas isiannya adalah C ya. Ini masuk ya teman-teman sekalian. Kami kemarin pada saat tes kebidangan saat CPNS 2019 kemarin, soal-soal ini masuk semuanya. Teman-teman kami pas saat tes itu ada dapat ini ya. Lanjut ke soal nomor 5. Maksud dari kata yang bergaris di bawah adalah, nah itu ada dolalan. Nah, yang ada di list kuning itu A. Munafik, B. Kafir, C. Murtad, D. Syirik, E. Zalim. Jadi di sini adalah ya isiannya nomor 5 ini B ya teman-teman. Itu silakan teman-teman cek dulu karena dolala artinya yaitu kafir. Lanjut ke soal nomor 6. Macam-macam buku tafsir di bawah ini. 1. Tafsir Jalalain, 2. Tafsir Maragi, 3. Tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir, 4. Tafsir Lataiful Ishtirat karya Imam Al-Qushairi, 5. Tafsir Al-Misbah. Dari tafsir di atas, yang manakah termasuk tafsir dari tafsir fikih, yaitu menjelaskan tentang fikih. Jadi nomor 6 ini ya teman-teman, jawabannya adalah A ya. Nah di sini juga masuk ini ya. Soal-soal ini real ya teman-teman. Pada saat tes kemarin keluar semua seperti itu. Mimin kasih bocoran untuk tes bagi guru PAI ini ya.
Lanjut ke soal nomor 7. Nabi dihina oleh Yahudi tua, namun Nabi tetap tabah, tidak membalas. Sikap Nabi itu mengamalkan tersampainya akan dalam surat Quran surat A Al-Baqarah ayat 196, B Al-Ankabut ayat 70, C Al-Buruj ayat 20, D An-Nisa ayat 36, dan E Al-Fajr ayat 15. Jadi ya di sini ya teman-teman, yaitu nomor 7 ini ya isiannya adalah D ya. Di sini isiannya nomor 7 adalah D. Jadi ketabahan itu, sikap Nabi itu mencerminkan tersampaikan dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. Silakan teman-teman buka dulu surat An-Nisa ayat 36 dan tafsirnya seperti itu ya. Lanjut ke soal nomor 8. Nabi memerintahkan kita untuk menjaga iman dan bertakwa serta menjauhi dosa. Tujuan atau hikmahnya adalah, nah ini masuk juga. Sepertinya sepele soal ini, tapi banyak kemarin tuh teman-teman kami tuh kebingungan ya. A menyucikan diri, B menyucikan jiwa, C menyucikan hati, D menyucikan batin, E menyucikan raga. Di sini jawabannya itu sangat mirip-mirip, tapi ada yang lebih spesifikasi lagi yaitu. Jadi nomor 8 ini isiannya adalah ya untuk menyucikan hati seperti itu. Ini masuk, ingat ya. Jadi silakan di pause dibaca dulu. Nomor 9. Pak Darmono meninggal dunia pada umur 57 tahun. Termasuk ke dalam takdir ya A qada, B qadar, C takdir umri, D takdir samawi, E takdir muallak. Jadi di sini teman-teman karena tidak ada pembelajaran ini kemarin itu kebingungan kalau kita tidak baca. Silakan teman-teman baca dulu apa itu qada, apa itu qadar, takdir umri, takdir samawi, takdir muallak seperti itu ya. Jadi di sini karena tidak ada takdir mubram, yaitu ketentuan dari Allah itu. Kalau takdir muallak ini dapat berubah ya. Takdir samawi juga seperti itu. Jadi di sini masuk ke takdir ya nomor 9, takdir umri. Silakan dicek ya di Google teman-teman. Lanjut ke soal nomor 10. Akikah dalam Islam jika anak laki-laki 2 ekor kambing dan anak perempuan 1. Sebutkan alasannya kenapa ada perbedaan dalam jumlahnya. Nah, di sini teman-teman sekalian, kami ini kemarin soal ini semuanya dapat juga, tetapi ada berbeda dalam penyampaian diksinya seperti itu. Jadi di sini kemarin Mimin juga memilih yaitu ya karena jawabannya adalah D ya teman-teman. Jadi di sini pada saat zaman dulu itu kaum Arab itu, orang-orang Arab zaman dulu itu kalau mempunyai anak laki-laki itu lebih membanggakan daripada anak perempuan. Jadi makanya itu diberikan yaitu pemotongan kambing 2 ekor untuk laki-laki seperti itu ya. Silakan buka dulu dan baca lagi, kemungkinan jawaban-jawaban teman ada yang lebih bagus lagi, tapi kemarin kami isi yaitu D ya. Lanjut ke soal nomor 11. Dalam masalah makmum masuk sholat Jumat, ada istilah fikih nawawal as-sholat wala anawa. Nah, yang dimaksud dengan istilah tersebut adalah A. Niat Jumat tapi sholat zuhur, B. Sholat zuhur tapi niat Jumat, seperti itu, C. Niat zuhur tapi sholat Jumat, D. Niat Jumat tapi tidak sholat Jumat, E. Niat zuhur tapi tidak sholat. Jadi nomor 11 ini ya, nomor 11 ini A ya teman-teman sekalian. Ini kalau sudah membaca pasti sudah paham ini ya. Lanjut ke soal nomor 12. Nah, ada ayat berikut seperti ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wal ulil amri. Terus ya, silakan teman baca-baca sendiri. Di sini yaitu ini adalah ayat kalau tidak salah An-Nisa ayat nomor 9 ya. Dari ayat tersebut yang bukan merupakan sumber hukum Islam
Lanjut ya. Dari ayat tersebut yang bukan merupakan sumber hukum Islam adalah, jadi maksudnya ayat-ayat di dalam ayat ini apa yang terdapat sumber hukum Islam? A. Ihtisan, B. Al-Quran, C. Hadis, D. Ijma, E. Qiyas. Jadi di sini ada seperti ya ayyuhallazina amanu tiullah, taat kepada Allah, berarti mengikuti Al-Quran. Wa atur rasul berarti hadis. Wa ulil amri berarti ada ijma dan qiyas, seperti itu. Jadi kemarin kami pilih yaitu qiyas, tidak ada ya, apa itu yang tidak ada di sini yaitu ihtisan ya. Ihtisan ini yaitu banyak pendapat Imam Abu Hanifah, seperti itu ya. Lanjut ke soal nomor 13. Dalam istilah terdapat bagian harta waris dan ahli waris yang mendapatkan bagian pasti disebut ya, di dalam ini maksudnya bagian pasti ini yang terdapat dalam Al-Quran. A. Zawil furud, B. Zawil arham, C. cucu laki-laki, D. saudara laki-laki, E. paman seibu. Jadi di sini yang mendapatkan bagian pasti seperti itu dinamakan dengan ya A ya, zawil furud. Zawil furud ini yang mana yaitu bagiannya itu sudah ditetapkan dalam Al-Quran, seperti itu ya. Nomor 14. Raja Salahuddin Al-Ayyubi memberi buah pir kepada Raja Inggris sedang sakit. Saat Raja Inggris sedang sakit, dia memberi buah pir. Yang mana saat itu kita tahu dalam sejarah bahwa Raja Al-Ayyubi sedang berperang, jika dia mau, dia bisa menyerang saat itu karena raja dari pihak lawan sedang sakit. Dengan sikap Salahuddin Al-Ayyubi mencerminkan dia memiliki sifat yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kalian baca yaitu kisah dari Salahuddin Al-Ayyubi ya. Ini semuanya masuk, sangat populer sekali kemarin di tes kebidangan. Soal ini masuk semua ya. Mana yang guru PAI seperti itu dapat semua soal ini. Yaitu jawaban nomor 14 adalah ya, jawabannya kasih sayang. Ini banyak yang kebingungan kemarin. Ada yang jawab toleransi. Berbeda ya, kalau toleransi itu kita ibaratnya tidak mengekang orang itu mau apa nama itu, agamanya apa, mau sholat, mau ibadah apa, seperti itu ya. Lain kalau ini bersifat kasih sayang, bahwa berarti Raja Salahuddin Al-Ayyubi itu di mata orang Amerika, di mata orang Eropa itu pada saat itu sangat baik sekali, dan yaitu kasih sayang. Jadi dia dikagumi ya di Eropa, malahan sampai saat ini seperti itu ya. Lanjut ke soal 15. Dalam sejarah Islam kita sangat mengenal ucapan Raja Salahuddin Al-Ayyubi yang mana dia mengucapkan, hari ini aku menaklukkan Mesir. Besok Allah, maksudnya di sini besok Allah akan memberikan atau aku taklukkan Yerusalem itu. Dari ucapan yang dikeluarkan Salahuddin Al-Ayyubi ini mencerminkan dalam kehidupan sehari-hari adalah, ini juga masuk semua, dapat semua ini kemarin. Diksinya tidak ada yang berbeda ya teman-teman sekalian. Nomor 15 ini yaitu jawabannya adalah ya, menepati janji. Jadi di sini kalau membaca apa itu sejarah Salahuddin Al-Ayyubi bahwa dia itu sangat menepati janji. Jadi kalau di kehidupan sehari-hari juga sangat menepati janji, karena ucapan ini sangat, kalau di zaman kini ini sangat viral seperti itu. Lanjut ke soal 16. Anak-anak sholat Jumat hukumnya dalam Islam adalah, nah ini juga bingung kemarin, banyak kebingungan. Tapi silakan kalau ada referensi teman-teman yang baru seperti itu, silakan teman-teman apa namanya itu, silakan komen ya di bawah ini ya. A mubah, B makruh, C wajib, D tidak sah, E haram. Jadi kalau makruh tidak mungkin seperti itu, wajib belum tentu, tidak sah tidak mungkin, E sampai ke haram tidak mungkin juga ya. Jadi jawaban paling pas yaitu adalah kalau kami kemarin jawab B ya teman-teman, mubah, boleh-boleh saja seperti itu. Lanjut ke soal 17. Pemikiran Sultan Mahmud II atau Sultan Muhammad Al-Fatih ini ya, sang penakluk Konstantinopel, di bawah ini adalah pemikirannya. Ingat, pemikiran. Ada kata kunci di sini, pemikiran Sultan Ahmed ini, Muhammad Al-Fatih. A. Menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya. B. Menghapus pengultusan sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya. C.
memasukkan kurikulum umum ke dalam lembaga-lembaga pendidikan madrasah. D. Mendirikan sekolah maktabi ma'arif yang mempersiapkan tenaga administrasi dan miftahul ulum, maksudnya haisi takrid yang mempersiapkan tenaga-tenaga ahli penerjemah. E. Mendirikan sekolah kedokteran militer dan teknik. Jadi di sini kemarin itu kami bahas pada saat tes itu. Jadi di grup itu mengatakan bahwa mendirikan sekolah. Jadi banyak sekali ya. Yang jawabannya itu ya adalah D. Di sini sebagaimana miftahul ulum itu mempersiapkan tenaga-tenaga penerjemah dan administrasi seperti itu ya. Pada zaman Muhammad Al-Fatih ini sangat maju sekali, berkembang sekali ya pendidikan seperti itu. Lanjut ke soal nomor 18. Adanya perjanjian Hudaybiyah. Ini maksudnya kalau yang sudah membaca kisah-kisah Nabi, perjuangan Nabi sudah tentu tahu ya apa itu perjanjian Hudaybiyah. Implementasi dari perjanjiannya di kehidupan sehari-hari ialah A. Persaudaraan, B. Persahabatan, C. Pertolongan, D. Toleransi, dan E. Tolong menolong. Jadi di sini kemarin itu kawan-kawan itu ada juga kebingungan, yang mana ada yang mengatakan itu adalah persaudaraan, ada juga yang mengatakan itu adalah toleransi. Jadi di sini nomor 18 itu adalah ya, kami sepakat menjawab itu kemarin toleransi teman-teman sekalian. Kalau referensi ada lagi silakan di share di komen, silakan komen. Terus lanjut ke soal 19. Jika lupa membasuh tangan dalam berwudu, hukum wudunya adalah, ini kalian harus tahu ayat tentang wudu ya. Ada itu. A. Tidak sah wudunya, B. Sah wudunya, C. Makruh wudunya, D. Tidak apa-apa, E. Dibolehkan. Jadi kalau dalam hukum wudu seperti itu, yang wajib yaitu ada yang namanya membasuh wujuha, wajah seperti itu. Sudah itu sesudah wajah membasuh ya tangan sampai ke siku, jadi wajib. Jadi kalau tidak melaksanakan itu maksudnya adalah tidak sah wudunya. Karena yang wajib itu membasuh muka, membasuh tangan maropik itu ya sampai ke siku-siku. Sudah itu mengusap kepala seperti itu. Setelah itu menyucikan kedua kaki seperti itu ya. Itu yang di dalam Al-Qur'an. Itu yang diwajibkan ya. Lanjut ke soal nomor 20. Di bawah ini merupakan keteladanan sifat Ar-Razzaq dalam Asmaul Husna. Ialah, nah ini juga masuk semua ini ya. Insya Allah akan keluar lagi di tahun 2021 ini. A. Menyalurkan bantuan pada korban bencana. B. Mendistribusikan. C. Memberikan infak kepada fakir miskin. D. Mensyukuri nikmat. E. Gotong royong. Jadi di sini Ar-Razzaq itu implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, kita keteladanannya yaitu ya memberi. Jadi karena Allah itu Maha memberi, jadi di sini ingat ada kata kuncinya. Kalau ingat Ar-Razzaq itu Maha memberi rezeki ya seperti ya. Jadi artian dalam kehidupan sehari-hari itu kita langsung seperti itu memberi infak kepada fakir miskin. Memang jawabannya ini sangat itu ya teman-teman sekalian, sangat mirip-mirip sekali. Jadi kita itu bingung. Untuk itu teman-teman sekalian, silakan teman-teman baca lagi yaitu pengetahuan tentang agamanya. Ingat kemarin itu kebanyakan juga hadis seperti itu. Seperti ada juga kemarin itu hadis Nabi Muhammad itu saat berwudu hanya mencuci sepatunya seperti itu, ada juga. Nanti kita lanjut apabila video ini kalian tonton dan bermanfaat, silakan share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ya. Jadi hanya 20 soal dulu ya teman-teman sekalian. Ya, terima kasih sudah menonton konten dari Baladas Sehat Cerdas. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari channel ini. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.